Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Dan untuk kali ini akan membahas pengenalan persediaan barang dagang metode perpetual atau jurnal yang dibuat apabila menggunakan metode perpetual. Pengertian dari persediaan itu sendiri. Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Metode pencatatan persediaan barang dagang ada dua metode, yaitu metode fisik dan metode perpetual. Metode fisik adalah metode pencatatan persediaan barang dagang yang dilakukan secara berkala untuk periode tertentu. Yang digunakan untuk perusahaan yaitu yang menjual barang beraneka ragam, sehingga perusahaan yang menjual barang beraneka ragam maka menggunakan metode fisik. Sedangkan metode perpetual adalah metode pencatatan persediaan barang dagang yang dilakukan secara terus-menerus. Biasanya perusahaan menggunakan, yaitu perusahaan yang memiliki barang yang jenisnya sedikit. Jadi ini perbedaan antara metode fisik dan metode perpetual. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh pencatatan persediaan metode perpetual. Sedangkan contoh pencatatan persediaan metode fisik sudah ada pada video sebelumnya. Di sini ada transaksi PD Maju Bersama mempunyai data transaksi. Pada tanggal 5 Januari dibeli 6 unit barang dagang dengan harga per unit Rp750.000 dari PT Perkasa secara kredit. Lalu tanggal 7 Januari dikembalikan kepada PT Perkasa 1 unit barang yang mutunya tidak sesuai pesanan dengan pesanan sebesar Rp750.000. Lalu transaksi berikutnya ada tanggal 10 dijual secara kredit kepada CV Sejahtera 3 unit barang dagang yaitu masing-masing Rp825.000. Harga pokok penjualan sebesar Rp750.000. Transaksi berikutnya di tanggal 12 diterima kembali dari CV Sejahtera 1 unit barang yang dijual tanggal 10 Januari karena rusak sebesar Rp825.000. Dari data transaksi ini diminta dicatat ke dalam metode perpetual. Maka akan kita lihat pembahasannya. Pembahasan untuk pencatatan transaksi tanggal 5 Januari yaitu di sini dibeli 6 unit barang dagang dengan harga per unit Rp750.000. Maka jurnal yang kita buat yaitu karena kita menggunakan metode perpetual, jadi di sini kita menggunakan metode perpetual, maka jurnal untuk mencatat pembelian di tanggal 5 yaitu jurnalnya persediaan barang dagang di debit dan utang dagang di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp4.500.000 di debit dengan di kredit. Angka Rp4.500.000 ini yaitu didapat dari pembelian 6 unit barang, 6 unit dengan harga per unitnya Rp750.000. Maka kita kalikan 6 dikali Rp750.000, maka didapatlah Rp4.500.000. Lalu berikutnya transaksi tanggal 7. Dikembalikan kepada PT Perkasa 1 unit barang karena tidak sesuai pesanan yaitu jumlahnya Rp750.000. Maka untuk pencatatan retur pembelian ini akan di jurnal yaitu transaksi tanggal 7, jurnalnya utang dagang di debit dan persediaan barang dagang di sebelah kredit. Jadi di sini bisa kita lihat perbedaannya. Apabila ada pembelian dan ada retur pembelian, ini jurnalnya dibalik. Dengan jumlahnya yaitu sebesar Rp750.000, yaitu didapat dari
jumlah yang diretur sebanyak 1 unit, yaitu dengan harga per unit Rp750.000. Kita lanjut, transaksi berikutnya di tanggal 10 Januari dijual secara kredit 3 unit barang dengan harga per unit Rp825.000, harga pokoknya yaitu Rp750.000. Dari transaksi ini akan kita jurnal untuk penjualan apabila ada penjualan secara kredit, yaitu jurnalnya ada 2. Yang pertama, piutang dagang di debit dan penjualan di kredit. Angkanya kita ambil yaitu sebesar Rp2.475.000 di debit dan di kredit Rp2.475.000. Angka ini Rp2.475.000 diambil dari kita menjualnya 3 unit. Jadi 3 unit dikalikan Rp825.000. Maka didapatlah Rp2.475.000. Lalu selain ada jurnal yang pertama, ada jurnal yang kedua, yaitu jurnalnya harga pokok penjualan di debit dan persediaan barang di kredit. Angkanya yaitu kita ambil dari harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya di sini yaitu ada sebesar Rp750.000. Yaitu jumlah seluruhnya sebesar Rp2.250.000 di debit dan Rp2.250.000 di sebelah kredit. Angka ini didapat dari Rp750.000 dikali 3, maka didapatlah Rp2.250.000. Kita lanjut, transaksi berikutnya tanggal 12, diterima kembali dari CV Sejahtera 1 unit barang yang dijual tanggal 10 Januari karena rusak sebesar Rp825.000. Apabila ada retur penjualan, kita menggunakan metode perpetual, maka akan dijurnal, yaitu jurnalnya retur penjualan di debit dan piutang dagang di sebelah kredit. Ini untuk jurnal yang pertama. Jumlah yang diretur sesuai dengan di soal, yaitu di sini Rp825.000 di debit dan Rp825.000 di sebelah kredit. Selain membuat jurnal yang pertama, kita juga membuat jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua yaitu persediaan barang di debit dan harga pokok penjualan di sebelah kredit. Angkanya sebesar Rp750.000 di debit dan Rp750.000 di sebelah kredit. Angka ini didapat dari harga pokoknya. Sebelumnya kita telah menjual barang dengan harga pokok Rp750.000. Maka pada saat retur juga angkanya yaitu harga pokoknya sebesar Rp750.000 yang dikembalikan. Itulah tadi cara pencatatan persediaan barang dagang menggunakan metode perpetual. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.